Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, alhamdulillah pada hari ini Ibu diberi kesempatan untuk membuat video pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKGGK Gugus 4 Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Pada hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga, yaitu tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Dan perkenalkan, Ibu namanya adalah Fikriyatun Rofifah. Ibu mengajar di SDIT Tahfiz Sabilul Quran. Sebelum belajar, yuk kita bersama-sama untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku. Nah, pada hari ini yaitu tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan membaca teks siswa dapat menemukan ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan memahami masalah pada cerita, siswa dapat menentukan dua bilangan cacah yang hasil kalinya diketahui dengan benar. Lalu yang ketiga, dengan memahami masalah, siswa dapat menyatakan secara lisan saran penyelesaian masalah dengan tepat. Lalu yang keempat, dengan mengamati contoh masalah, siswa dapat membuat permasalahan berkaitan dengan perkalian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Materi yang akan dipelajari hari ini yaitu teks bacaan, operasi bilangan cacah, dan karya dekoratif. Nah, sekarang perhatikan ya, di sini ada cerita tentang panen buah jambu. Nina dan teman-temannya berkunjung ke rumah Dito. Halaman rumah Dito sangat luas, sehingga banyak ditanami tumbuh-tumbuhan yang beraneka jenis. Ada tanaman hias seperti bunga anggrek dan mawar. Ada pula tanaman buah-buahan seperti pohon jambu, mangga, dan rambutan. Saat ini, pohon jambu di rumah Dito sedang berbuah lebat. Buah jambunya besar-besar dan merah warnanya. Di rumah Dito sedang panen buah jambu. Dito ingin membagi hasil panennya kepada teman-teman dan tetangganya. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan berterbaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu hasil panen Dito sebanyak 500 buah jambu. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat buah jambu yang sama banyak. Buah jambu kemudian dibagi dengan jumlah yang sama. Dito, Nina, dan teman-teman memasukkannya ke dalam kantong plastik. Ayah Dito meminta Nina dan teman-temannya membantu Dito. Mereka bekerja sama membagikan buah jambu ke tetangga sekitar rumah Dito. Nah, selanjutnya di situ ada contoh soal latihan membuat kalimat saran. Yang pertama itu, ayah Dito ingin memanen buah jambu yang tumbuh lebat di halaman rumah Dito. Ayah Dito tidak dapat melakukannya sendiri. Lalu bagaimana sarannya? Saranku adalah ayah Dito mengajak Dito dan teman-temannya untuk memanen buah jambu yang ada di halaman rumah Dito. Nah, berikut itu adalah berupa kalimat saran ya anak-anak. Nah, sekarang ayo kita mencari tahu
Guein dan Sari menghitung buah jambu yang dipanen dari pohon jambu di halaman rumah Dito. Buah jambu yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberikan? Lalu, berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Nah, di sini banyak tetangga dikali banyak buah jambu dalam kantong plastik yang sama dengannya adalah 500. Nah, di sini coba kalian perhatikan ya. Ini adalah contoh soalnya. 100 dikali 5 sama dengan 500. Lalu, 50 dikali 10 sama dengan 500. Nah, 3, 4, dan 5, coba kalian cari tahu bagaimana hasilnya dari yang kolom ini yang kosong, yang hasilnya akan tetap menjadi 500. Nah, sekarang menggambar dekoratif. Menggambar dekoratif adalah menggambar dengan tujuan untuk menghias permukaan barang atau memperindah barang. Gambar dekoratif kebanyakan berupa motif hias atau ragam hias. Yuk kita berkreasi. Nih, coba buatlah karya dekoratif menghias paper bag dengan gambar kesukaan kalian. Contohnya seperti gambar berikut ini ya anak-anak. Sekarang pembelajaran 4. Materi yang akan dipelajari yaitu teks bacaan tentang lingkungan hidup, lalu hak dan kewajiban di lingkungan sekitar, lalu yang terakhir adalah program tanaman sehat. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca teks, siswa dapat menemukan ungkapan atau kalimat saran dan dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan memahami masalah pada cerita, siswa dapat menentukan dua bilangan cacah yang hasil kalinya dikalikan diketahui dengan benar. Dengan memahami masalah, siswa dapat menyatakan secara lisan saran penyelesaian masalah dengan tepat. Lalu yang terakhir, dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan cara memilih makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh dengan tepat. Nah, di sini cintailah lingkungan sekitar kita. Lingkungan adalah tempat di mana kita melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, karena kita semua harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, kita harus saling tetap menjaga lingkungan tetap bersih ya. Jangan pernah membuang sampah sembarangan ya anak-anak ya. Salah satunya, contohnya adalah cara menjaga lingkungan adalah buanglah sampah pada tempatnya. Jika lingkungan hidup kita kotor, tentu saja kita tidak bisa hidup dengan nyaman karena lingkungan yang kotor menjadi sumber penyakit. Kita juga harus bergotong royong menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman untuk ditinggali. Lingkungan bersih akan menunjang terwujudnya hidup sehat. Hidup di lingkungan yang bersih membuat kita nyaman dan tentram. Ayo membaca. Nah, di sini kita baca bareng-bareng yuk. Kita memperoleh segalanya dari lingkungan hidup. Contohnya, lingkungan hidup sebagai tempat tinggal dan mencari nafkah bagi kita. Lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman sangat diperlukan oleh kita loh. Lalu, kita berhak memperoleh hak kita untuk tinggal di lingkungan yang baik. Namun, kita juga memiliki kewajiban menjaga lingkungan tersebut agar nyaman untuk ditempati atau ditinggali ya anak-anak. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Di sini ada program Taman Sehat. Hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Bu Atik, ibunya Nina sering bertemu ibu-ibu tetangga PKK. Kegiatan PKK adalah kegiatan diperuntukkan bagi ibu-ibu rumah tangga. Banyak kegiatan yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Salah satunya adalah kegiatan budidaya toga dan sayuran di pekarangan rumah. Ibu-ibu PKK sangat rajin menanam tanaman sayur di pekarangan rumah masing-masing. Dengan menanam sayuran di pekarangan rumah-rumahnya memberikan banyak manfaat loh. Salah satunya menghemat pengeluaran rumah tangga, lalu dapat mengonsumsi sayuran sehat setiap hari dengan mudah.
Udara di lingkungan rumah pun menjadi segar dan sejuk karena banyak tanaman hijau. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu ya. Nah, kalian jangan lupa ya untuk menjawab soal evaluasi pembelajaran 3 dan 4, tema 4 bisa melalui link di bawah ini atau deskripsi keterangan video ini ya. Nah, di sini rangkuman dari pembelajaran hari ini adalah manusia hidup membutuhkan orang lain. Lalu, tetangga adalah orang yang hidup di dekat rumah kita. Tetangga bisa dianggap sebagai saudara terdekat kita. Hidup bertetangga harus saling menghormati dan menghargai. Hubungan baik dengan tetangga akan mempererat kebersamaan dan menciptakan kerukunan. Hidup bermasyarakat adalah hidup secara berkelompok di suatu lingkungan. Lalu, karya dekoratif dapat berbentuk bangun-bangun datar. Manusia membutuhkan makanan untuk kebutuhan hidup. Makanan yang harus dimakan adalah makanan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, sampai sini jangan lupa kalian selalu jaga jarak dan selalu pakai masker ya. Mari kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.